Pada suatu hari, di mana sang mentari terang benderang. Namun, tak lama kemudian, nampak asap hitam datang, yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, saya dengar orang Belanda datang ke sini ya? Iya Bu, hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana ini? Iya. Setelah kalian pada hai, kalau tidak, your host dan sisinya milik kami. Iya, Tuan. Bagus. Siapa orang di sini yang paling kalian hormati? Tuanku yang mulia. Hei, siapa dia? Seharusnya aku lah yang paling segan di sini. This is for real. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu membincangkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka bertengkar, Belanda bisa dengan mudah menguasai Indonesia. Sekarang tugas kita menghasut kedua golongan itu. Kita adu domba mereka. Baiklah, kita jalankan perjalanan. Oke. James dan Kelly pergi menuju lokasi itu. Di sisi lain, Imam Bonjol masih berjalan-jalan di pemukiman penduduk. Tuanku, lihat itu mereka sedang bermain judi. Hei kalian berhenti. Tak kita berhenti. Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang perbuatan dan permainan itu. Ini adalah tradisi kami. Pergi sana jika di sini aja mengganggu kami. Iya, sana pergi. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum putih dan kaum hitam sudah terdengar oleh orang Belanda, yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. Bagaimana kalau kita memanfaatkan peristiwa ini untuk menguasai kami? Ya itu deh yang bagus. Bagaimana caranya? Kita adu domba kan? Hei, kita kalian selama ini tidak menyadari kalau kaum kalian itu lebih sedikit dari kaum hitam. Apakah kalian tidak menyadari kalau kaum kalian itu telah diremehkan oleh kaum hitam? Kalian tidak percaya? Di lain tempat, Kelly menghasut kaum hitam sama seperti James. Tujuannya untuk mengadu domba. Setelah menghasut, James dan Kelly bertemu dengan perasaan bahagia dan tertawa jahat. Oh, jadi kalian yang menjelekan kaum kami? Bukannya kalian yang menjelekan kaum kami? Saya akan melaporkan Anda ke Tuanku Imam Bonjol. Baiklah, kalau kamu akan melaporkannya, saya juga akan melaporkannya kepada pemimpin kami. Masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Apakah kau takut jika berperang dengan kaum kami? Tidak takut, tapi masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada sedikit pun pertumpahan darah. Ngomong kosong! Selamat sore Tuan James. Ya, buat apa datang jauh-jauh kemari? Saya ingin Belanda membantu kaum kami untuk melawan kaum Padri. Kenapa yang Ai dapat jika kami melakukannya? Kita bisa buat perjanjian. Perjanjian apa yang dimaksud? Kita bisa membagi 2 tanah Minangkabau. Akan membuat perjanjian dengan Imam Bonjol. Akan kutunggu besok. Apa-apaan ini? Kamu membawa orang Belanda sekira pertemuan ini untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Nah, berbicara seperti itu ya. Tahu seberapa inginnya orang Belanda itu untuk menguasai wilayah kita.
bagian saya kan bisa bergabung dengan Belanda. Jika tidak mau, maka saya yang akan menyelesaikan masalah ini. Ingat, kalau kalian tidak ingin satu, Jangan bertele-tele Tuan James, saya hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Kita harus berpisah, bukannya kita ini sama. Apanya? Jelas-jelas kami ini berbeda. Kamu dengan segala omong kosongmu dan kami dengan ajaran nenek moyang. Tapi bukannya kita bisa bersatu dengan segala perbedaan yang kita miliki. Yang penting, perjanjian ini telah disepakati dan batas kaum adat telah ditentukan. Ini memang yang baik. Tetapi, siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort Van de Kepler di Batu Sangkar dan Bukit Tinggi. Untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat, Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap penduduk Minangkabau, yaitu dengan kerja paksa. Datuk Didi pergi ke perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Saya menyesal telah menyetujui perjanjian itu. Kini kaumku sering mengadu bahwa Belanda memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kamu sudah tahu kan apa niat Belanda yang sebenarnya, tapi kamu tidak pernah percaya. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Percaya jika saya melihatnya. Dan saya menyesal telah percaya kepadanya. Kini kami hanya bisa mengusir mereka, tapi bagaimana caranya? Tidak begitu, kita harus mengusir mereka dari sini. Kamu, Datuk, kumpulkan semua kaummu dan aku akan mengumpulkan semua pasukanku. Kita berkumpul di dekat markas Belanda. kamu mulai kalahan. Jika kedua kamu terus bersatu, mereka sangatlah kuat. Panggil pasukan dari Pulau Jawa. Mengerti? Baik, Tuan. Lapor, saya diperintahkan Tuan James untuk meminta bala bantuan. Baik, kami akan bergerak malam ini. Kamu kembalilah ke Sumatera. Siap, laksanakan. Lapor, saya sedang membawa pasukan dari Pulau Jawa. Bagus, besok kita menyerang Pulau Sulu. Baik, Tuan. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari luar Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palopo untuk berunding. Tetapi, pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lopak, serta Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa, serta Pulau Sumatera Barat Minangkabau menjadi milik Belanda. Bacot! Ini adalah tradisi kami. Pergi sana juga di sini. Satu.
Mistake after mistake, it's safer if I distance myself. If there's a way for me to not do what I have done for so long. Don't be sorry if you know that I'm lonely. I hope that like you only well enough to understand. Hai guys, kembali lagi bersama kita di channel YouTube-nya Kipling.